Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian warga GKPI. Seresot Maranatha, Perunasi Malingkar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Malam ini kita akan melaksanakan ibadah sektor sebagai upaya kita bersekutu dengan Tuhan, menyampaikan doa, ucapan syukur dan terima kasih kita, serta memuji-muji namanya melalui kidung pujian yang kita sampaikan dan menyambut firman-Nya yang menuntun perjalanan hidup kita menjalani hari esok. Karena itu terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang kami puji, kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu Tuhan, ketika Tuhan masih berkenan memberikan napas kehidupan kepada kami untuk boleh memuji memuliakan namamu, khususnya dalam ibadah sektor malam hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, terutama saat kami mendengarkan firman-Mu, supaya dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti akan pesan-pesan yang disampaikan dari firman Tuhan, untuk kami laksanakan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Khotbah untuk ibadah sektor malam hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Dari ayat 9 sampai dengan 18. Sebelum saya menyampaikan khotbah ini, mari kita terlebih dahulu membacakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan untuk kita. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Jehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Jehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Jehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan untuk khotbah kita malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pasal sebelum nas ini dicatat bagaimana Elia beroleh kemenangan besar menghancurkan dewa Baal di Gunung Karmel. Ternyata Baal tidak berkuasa apa-apa. Maka atas perintah Tuhan, Elia membunuh 450 orang nabi-nabi Baal. Peristiwa itu terjadi pada saat pemerintahan Ahab di Israel dengan permaisurinya Isabel, seorang pengikut Baal.
Kehadiran Isabel di Israel menjadikan agama Baal menjadi agama resmi di Israel. Gunung Karmel menjadi saksi bisu atas kekalahan Baal oleh Elia. Tetapi kejadian itu bukannya membuat Isabel mundur, melainkan Isabel merencanakan untuk membunuh Elia. Akhirnya Elia harus menghindar dan bersembunyi hingga ke Gunung Horeb di Sinai. Elia hampir putus asa dan Allah pun menyatakan dirinya kepada Elia di Gunung Horeb, tempat persembunyian Elia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keputusasaan Nabi Elia berawal dari perhitungannya salah, sehingga menimbulkan rasa takutnya menghadapi Isabel. Tapi Tuhan saat ia menghindar, itu berarti Elia tidak mau mati konyol di tangan Isabel. Kesalahan perhitungan Elia adalah ia mengira bahwa semua yang dia lakukan untuk Tuhan tidak ada gunanya. Karena menurut Elia, semua orang Israel sudah menyembah dewa Baal di bawah pimpinan Raja Ahab. Keputusasaan Elia dicatat pada ayat 4c dan ayat 10 Nas ini. Elia berkata, "Ambillah nyawaku, karena yang kulakukan tidak ada gunanya." Perhitungan Elia mirip dengan perhitungan orang-orang di sekitar salib Yesus di Golgota. Orang yang menganggap bahwa salib di Golgota itu, menganggap kematian Yesus itu adalah sebuah kegagalan besar untuk misi Kristus di dunia ini. Ternyata Elia dan orang-orang sekitar salib Yesus salah. Misi Allah dalam diri Elia berbeda dengan pikiran Nabi Elia sendiri. Elia harus melakukan 3 hal sekaligus karena dia diperintahkan oleh Tuhan. Diperintahkan untuk keluar dari persembunyiannya dan kembali kepada jalannya sebagai nabi untuk melakukan perintah Tuhan. Ia melakukan 3 hal sekaligus. Meminyaki Hazael menjadi raja atas Aram, meminyaki Yehu menjadi raja atas Israel, dan meminyaki Elisa menjadi nabi menggantikan dirinya. Kepada Elia diberitahukan bahwa masih ada 7.000 orang di Israel yang setia kepada Tuhan dan yang tidak mau menyembah kepada Baal. Peristiwa yang dialami Elia bersumber dari cara hidup Israel yang keras kepala. Walau berulang kali diingatkan oleh para nabi agar setia kepada Tuhan Allah, tetap bangsa itu tidak mau mendengarkan. Bahkan peristiwa yang terjadi pada Nabi Elia tidak juga membuat mereka bertobat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Tanah Batak peristiwa Lubu Pining mirip dengan pengalaman Elia. Henry Lyman dan Samuel Munson, 2 orang misionaris dari negara barat yang membawa Injil ke Tanah Batak, malah harus meregang nyawa dibunuh oleh orang Batak yang waktu itu belum menjadi Kristen. Peristiwa Gunung Karmel dan Horeb di zaman Nabi Elia dan peristiwa di Lubu Pining ini, Tapanuli Utara, adalah hal yang tidak mungkin dilupakan. Tetapi dengan matinya Lyman dan Munson di Tanah Batak, tidak menyurutkan semangat penginjilan dunia barat ke Tapanuli. Akhirnya, Dr. E.L. Nommensen hadir di Tanah Batak dan sukses membawa orang Batak menjadi Kristen, mengenal Injil Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Pada batu nisan peringatan Lyman dan Munson tertulis pada prasasti tulisan yang mengatakan, darah orang mati martir telah menjadi benih yang subur untuk pertumbuhan gereja di dunia, khususnya di Tanah Batak. Saudara-saudara, itulah yang diceritakan peristiwa pengalaman Nabi Elia yang merasa gagal melayankan firman Tuhan kepada bangsa Israel, yang merasa pekerjaannya tidak berguna, sehingga ia hampir-hampir berputus asa karena dia berpikir semua yang dilakukannya itu tidak berguna dan ia gagal total. Tetapi saudara-saudara, pikiran Elia justru berbeda dengan maksud Tuhan atas dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Injil Kerajaan Allah telah hadir di negeri kita, di tengah negara kita, dan telah banyak orang yang terpanggil menjadi hamba-hamba Tuhan dan menjadi mitra kerja Allah dalam dunia ini seperti Elia masa kini. Baik sebagai pendeta, penatua, evangelis, Bible Pro, diakones,
anggota majelis dan lain-lain. Tetapi di dalam situasi pertemuan gereja selanjutnya, justru banyak anggota jemaat meninggalkan Tuhan dan gereja demi kenikmatan duniawi. Banyak hal yang merintangi warga jemaat supaya tetap setia kepada Tuhan dan mengimani Yesus Kristus. Mungkin ada faktor pekerjaan dan juga mungkin ada faktor ekonomi, keluarga dan seterusnya. Jangan sampai ada pemikiran bahwa semua persoalan hidup ini Tuhan yang buat, sehingga ketika ada persoalan hidup maka Tuhan yang ditinggalkan dan Tuhan yang dipersalahkan. Itu adalah pemikiran yang keliru dan salah, saudara-saudara. Saat ini kita ditanya, masihkah ada kesetiaan mengimani Yesus Kristus walau harus menghadapi persoalan? Masihkah kita taat mempercayai Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, walau kehidupan ini semakin sulit kesannya? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai ada di antara kita seperti Elia salah pemikiran tentang kuasa Allah, sehingga ia hampir putus asa dalam melayani Tuhan. Selain itu, pesan dari khotbah ini menekankan bahwa tongkat estafet harus berjalan dengan sehat di gereja kita. Memberdayakan potensi jemaat ialah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Sama seperti perintah kepada Elia, dia harus kembali ke jalannya. Jangan berputus asa, karena ribuan orang telah dipersiapkan Tuhan yang taat kepada Tuhan dan tidak mau menyembah Baal. Tetapi tugas Elia membuat tongkat estafet, memberkati Hazael, Jehu menjadi raja, memberkati Elisa sebagai penggantinya untuk misi pengabaran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Inilah kuasa Allah yang nyata di tengah-tengah dunia, justru berbeda dari pikiran manusia. Demikianlah kita melayani Tuhan, menjalani kehidupan ini dengan percaya, tanpa membuat perhitungan-perhitungan yang salah, supaya kita tidak kecewa dan putus asa di tengah kehidupan ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kepadamu ketika bimbingan dari firman-Mu mengajari kami untuk tidak berputus asa. Ternyata kami sering salah memikirkan tentang hidup kami. Ternyata perkiraan-perkiraan kami sering salah. Karena itu yang menjadi dasar bagi kami untuk bertindak di tengah kehidupan ini. Sama seperti Elia. Namun Tuhan mengingatkan Elia, mengingatkan kami juga untuk tidak berlaku seperti itu. Karena kuasa Tuhan jauh melampaui segala kuasa yang ada. Rencana Tuhan adalah mulia, yang berbeda dengan rencana manusia. Karena itu Tuhan ajarilah kami untuk memahami ini, bahwa kuasa Tuhan mengatasi semuanya. Sehingga dasar kami untuk mengikut-Mu bukanlah dasar pikiran manusia, tetapi iman dan percaya kami yang menjadi landasan, supaya kami tetap taat dan setia kepada-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ampuni kami Tuhan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.